Tema yang saya mau bawakan pada malam hari ini adalah tentang love and respect. Ya, jadi mungkin tema yang sering atau mungkin udah beberapa Anda dengar, ya, tapi mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini juga mungkin ada satu sisi lain yang Bapak Ibu Saudara bisa dapatkan ya. Dan saya pikir tema ini merupakan satu tema yang penting karena ini bukan hanya bicara tentang suami istri ya, love and respect ini, tapi kalau kita bicara sekarang masalah keluarga ya, orang tua anak ya, ini sebenarnya tergantung juga bagaimana hubungan antara suami istri. Banyak kasus-kasus ya di dalam keluarga di mana anak bermasalah itu ternyata kalau diruntut gimana masalahnya adalah suami istri ya, masalah menantu dengan mertua ya itu juga sama, ternyata juga banyak yang kasusnya adalah karena suami istri juga. Jadi dan juga sebenarnya aplikasinya ini nggak hanya untuk suami istri, tapi bicara lebih spesifik tentang kebutuhan antara pria dengan wanita ya. Jadi love and respect ya, sekali lagi kenapa ini penting ya, kita akan mendasari love and respect ini dari Kejadian 1 ayat yang ke-27. Ya, kita tahu bagaimana Allah menciptakan manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Artinya menurut gambarnya, menurut sesuatu, kalau kita mau bicara, mau bangun rumah ya, itu harus ada gambarnya dulu, harus ada blueprintnya dulu ya. Nah nanti gambarnya semuanya itu harus ikutin kepada blueprint ini. Nah jadi Allah menciptakan manusia itu nggak asal bikin ya, Allah ciptakan begitu saja ya. Apalagi dikatakan menurut gambar Allah sekali diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari awal sendiri ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu unik ya. Di sini tidak diciptakan Allah menciptakan manusia ya. Titik seperti itu. Nah, jadi kita harus menyadari dulu dasarnya bahwa laki-laki dan perempuan itu memang diciptakan berbeda. Ya, kenapa berbeda? Nah, saya percaya Tuhan punya satu rencana. Kenapa nggak dibikin sama aja semuanya gitu? Ya, nah tujuan Allah untuk supaya laki-laki dan perempuan ini berbeda itu tentu saja untuk saling melengkapi. Ya, tapi kan kita lihat ya, masalahnya justru karena perbedaan itu banyak suami istri bermasalah, ya. Jadi kalau kita lihat gambar Allah itu seperti apa, ya. Ya, saya banyak ya interpretasi daripada the image of God ini. Tapi saya mau fokuskan di sini image of God tentang pria dan wanita adalah bahwa pria itu memang diciptakan Allah itu sebagai kepala ya. Nah, sebagai pemimpin ya, apapun kepribadiannya, bagaimanapun ya situasinya, ya Allah menciptakan laki-laki itu sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu yang dibutuhkan adalah penghargaan dan ketaatan dari orang-orang yang dipimpinnya, dari orang-orang yang dia percayakan, yang Tuhan percayakan. Nah, khususnya adalah terutama dari istrinya. Ya, jadi menarik ya, kebutuhan yang utama dari seorang pria itu adalah penghargaan dan ketaatan dari orang lain, terutama istrinya. Ya, waktu itu Pak Tim bilang katanya tema dari GBI City Love ini tentang home ya, honor, obedience, meekness, sama encouragement ya. Jadi mungkin kita akan membahas kira-kira 2 topik dari tentang honor and obedience ini bisa termasuk juga di sini kita lihat ya. Sedangkan untuk wanita diciptakan Allah itu sebagai penolong ya. Nah, penolong ini ternyata membutuhkan bukan penghargaan, bukan kasih sayang, bukan ketaatan, tapi kasih sayang, perhatian ya, dan sangat mengharapkannya dari suaminya. Nah, pada dasarnya ya sebenarnya bukan berarti pria itu nggak membutuhkan kasih sayang, ya. Bukan berarti bahwa wanita itu nggak membutuhkan penghargaan, ya. Sebenarnya kebutuhan manusia secara umum itu dua-duanya ada, ya. Manusia untuk bisa dia hidup, survive itu butuh dia merasa dicintai. Kedua, dia merasa berharga, ya. Kalau dua-duanya nggak ada, 99% orang itu pasti pengen bunuh diri. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, analisa kalau ada ya
orang-orang yang terdekat dengan Anda ya punya keinginan untuk bunuh diri, pasti akar masalahnya itu adalah aku nggak ada yang sayang, aku nggak ada yang mencintai. Ya, dia tidak ada seorang pun yang mengasihi dia. Yang kedua, nggak ada seorang pun yang menghargai aku. Nah, jadi dua kebutuhan itu sebenarnya dimiliki oleh setiap orang, baik pria maupun wanita. Tetapi di sini kita lihat bahwa kebutuhan pria dalam hal penghargaan dan ketaatan itu lebih besar daripada dikasihi. Ya, sedangkan wanita ya dia mendambakan juga penghargaan dan ketaatan dari orang lain ya, tetapi kasih sayang, love itu merupakan sesuatu hal yang paling krusial ya. Nah, jadi Anda bisa cek ya, khususnya di sini kalau Anda sebagai pasangan suami istri atau Anda sebagai mungkin yang lagi pacaran ya, Anda lihat ya pada saat Anda konflik itu ya, apa sih yang Anda rasakan? Ya, apakah saya merasa tidak dikasihi atau saya merasa tidak dihargai atau tidak dihormati? Coba ya, yang pria dengan yang wanita coba lihat ya. Kalau Anda sebagai suami istri atau pasangan di sini ya, kebanyakan ya kalau wanita, para istri dari yang konseling ke saya ya, anggap dari 100 ya. Mungkin kita bisa bilang 90% boleh dikatakannya. Para istri merasa saya nggak merasa suami saya sayang sama saya. Ini keluhan yang paling banyak ya. Nah, suami kenapa berselingkuh? Kenapa mau cerai? Dia nggak taat lagi sama saya. Saya nggak merasa dihargai lagi sebagai seorang suami. Saya nggak merasa dihormati lagi. Ya. Nah, jadi ini yang saya pikir luar biasa ya firman Tuhan itu. Kenapa makanya di Efesus pun di dalam perjanjian baru perintah terhadap istri, perintah terhadap suami itu berbeda sekali. Karena kebutuhan yang sangat berbeda, ya. Jadi kebutuhan wanita sekali lagi itu adalah untuk dikasihi, itu yang utama sekali lagi ya. Tadi saya bilang bukan berarti pria tidak bisa tidak harus menghormati, menghargai istrinya, tetap sama ya. Tapi porsinya ya, pertanyaan pertama, kalau pasangan suami istri ya pengen benar-benar bahagia, ya tinggal tanya sama istri, apa kamu merasa suami kamu sayang nggak sama kamu? Ya. Yang kedua ya pada suami, apa kamu merasa nggak istri kamu tuh menghargai kamu? Ini yang disebut dengan kebutuhan utama. Sama kalau hidup manusia tuh kayak oksigen, nafasnya bayangin ya. Kalau Anda misalnya ya setiap hari menghirup oksigen ya dengan penuh ya, Anda tuh akan sangat segar sekali. Tapi kalau kekurangan oksigen itu bisa sesak napas. Ya bisa dibayangkan nggak orang yang sesak napas tuh kayak gimana? Ya kekurangan oksigen bisa pingsan, semaput atau ya at the end bisa mati ya. Nah, demikian pula di dalam relasi suami istri ya. Kalau wanita tidak bisa ya merasakan bahwa dia dikasihi, dia seperti orang yang kekurangan oksigen, sesak napas. Ya, bawaannya mungkin emosional, ya, bawaannya adalah marah. Demikian pula suami juga sama, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara begini harusnya gampang ya. Oke, tahulah ya. Kalau begitu istri atau wanita tuh harus love itu yang utama. Kalau pria, suami itu adalah respect. Sepertinya mudah ya. Di Efesus dikatakan kasihilah istrimu, hormatilah suamimu. Tapi pada kenyataannya ya, meskipun kita udah tahu kebutuhan wanita tuh dikasihi, kebutuhan pria itu dihargai, kenapa konflik itu selalu terjadi dalam pasangan suami istri? Mengapa kayaknya sulit ya untuk bisa melakukan perintah Tuhan ini? Kalau kita nggak tahu, ya mungkin kita bingung. Kenapa ya? Ini udah jelas. Ya perintahnya itu adalah dikasihi dan dihormati. Kalau dua-duanya itu merasa dikasihi dan dihargai, pasti pernikahan itu akan merasa kebahagiaan. Nah, ternyata ya, mengapa sulit? Karena ternyata definisi love menurut wanita itu berbeda dengan definisi love dari pria. Ini penyebabnya kenapa sulit. Ya, love-nya tuh ngerti.
tahu harus dikasihi. Tapi definisi love itu apa? Menurut wanita dengan menurut pria itu berbeda. Demikian pula ya, definisi respect menurut pria berbeda dengan definisi respect menurut wanita. Ya, jadi konflik itu bukan nggak tahu harus love dan respect, tapi berbeda definisinya. Makanya perlu menyamakan ya, dalam kehidupan berumah tangga itu definisinya harus disamain. Karena kalau definisinya berbeda, tentu saja ya nanti pemberiannya juga akan berbeda sekali. Saya kasih contoh misalnya ya. Misalnya nih, istri mengeluh ya. Begitu suaminya pulang ya, istrinya misalnya di rumah, ibu rumah tangga, ngurus anak ya. Ngurus anak, ngurus rumah tangga, masak, semua urusan rumah tangga yang nggak pernah habis-habis ya. Kecapean sekali istrinya tuh. Jadi begitu suami pulang ke rumah ya, istrinya mengeluh, hari ini anak kita nakal sekali. Aku sampai capek sekali ya ngadepin anak ini. Nah, istri itu pengen ya merasa dikasih oleh suaminya. Kira-kira apa sebenarnya yang diharapkan oleh istri? Apa yang diharapkan oleh istri untuk suami lakukan? Coba Bapak Ibu ya. Kalau ini para bapak nih, para suami ya. Kalau istri Anda mengeluh, hari ini anak kita nakal sekali. Hari ini pembantu tuh bodoh sekali. Ya. Kira-kira ya, untuk para bapak nih apa biasa responnya? Ya. Suami langsung memberikan solusi, kan? Benar nggak? Karena istri saya ini bermasalah dengan anak, dengan pembantu, dengan hal-hal lain, urusan rumah tangga. Oh, ini hari ini tuh kotor sekali, di belakang tuh rumput tinggi. Dia cerita begitu mengeluh ya. Suaminya langsung ya, karena sayang sama istri, memberikan solusi. Yaudah nanti kita coba anak ini gini ya. Yaudah pembantu tuh kita keluarin aja, ganti dengan yang lain ya. Atau rumputnya tuh udah kamu nggak usah kerja lagi, udah kita pakai pembantu aja. Kira-kira istri puas nggak para ibu-ibu di sini dengan jawaban dari suami? Ternyata enggak ya. Padahal suami udah berusaha mengasihi istri loh. Ya, udah dengerin ya, udah perhatiin dan kemudian mikirin lagi solusinya gimana. Begitu ngasih solusi, ya bukan terima istrinya tapi tambah marah. Ya saya ngalamin ya. Saya sebagai seorang direktur ya di perusahaan, orang yang datang ke saya selalu minta solusi. Jadi begitu pulang ke rumah, istri saya komplain sesuatu, yang kepikir solusinya gimana. Sama ya, tapi itu jadi berantem. Nah, sedangkan istri itu, ya ini para bapak ya, diingetin lagi. Kalau Anda mau mengasihi istri Anda, jika istri mengeluh, ya pertama kali jangan mikir solusi. Ngerti dia tuh apa sih yang dikeluhinnya. Dengerin aja. Oh gitu ya. Gimana nakalnya anaknya? Oh pembantunya gimana? Cukup aja didengarkan dan dimengerti. Boleh dites sekarang, coba tanyain. Betul nggak? Ya, istri yang dibutuhkan itu adalah empati, bukan solusi. Ini pada ketawa-ketawa pasti itu pengalamannya banyak. Ya, jadi mulai hari ini ya para bapak-bapak stop solution. Ya, meskipun Anda di gereja ya sebagai pemimpin, sebagai pelayan, Anda di pekerjaan sebagai bos, sebagai manajer, supervisor ya, Anda sangat dibutuhkan solusi Anda itu, nasihat Anda itu. Tapi di rumah ya, tolong ya, kecuali diminta ya, harus gimana dong? Nah, barulah keluar solusi itu. Selama nggak diminta sama istri ya, solusinya gimana? Jangan kasih solusi. Ya, saya juga belajar banyak dan sampai sekarang juga masih bergumul kadang-kadang tuh ya. Gatel ini apa? Mulut tuh kalau nggak ngasih solusi, nggak ngasih nasihat itu. Ya. Nah, jadi makanya ini definisinya seringkali suami juga begitu ngasih solusi karena sayang, love istrinya malah balik marah. Ya, saya pernah soal pembantu istri, saya bilang, aduh ini pembantu yang baru itu tadi itu segala nggak bisa. Ya ini kayaknya jorok, nggak bisa, nggak bersih atau gimana. Nah, saya otomatis kan, kalau lihat kayak gitu pembantu baru direkrut, nggak bisa kerja, solusinya apa?
ya keluarin. Ya keluarin aja, ganti, kan gampang. Istri saya malah marah. Bukan itu maksudnya, ya. Cuma komplain aja gitu, cuma pengen dimengerti bahwa aduh ngadepin pembantu itu tuh susah gitu loh, ya. Oke, itu salah satu contoh ya. Jadi sekali lagi tolong dicatat, kebutuhan istri adalah empati bukan solusi, ya. Kalau dia butuh solusi, kan para istri juga sebenarnya pinter ya. Dia tuh tahu sebenarnya harusnya gimana. Betul nggak, ibu-ibu? Ya. Jadi Anda tuh sebenarnya udah tahu harusnya gimana gitu solusinya. Ya, cuma ya pengen aja si suaminya tuh ngerti loh, aku seharian itu begini begini begini. Ya, capeknya tuh seperti apa gitu loh. Ya. Mungkin paling enggak solusinya minta dipijat gitu loh, minta dipeluk. Itu bukan solusi masalahnya, ya. Boleh praktekin ya. Jadi kalau isi Anda ngeluh peluk aja. Ya. Pasti solusinya udah keluar. Ya. Nah, yang kedua nih ya. Misalnya tentang suami itu butuh penghargaan. Kayak gimana sih penghargaan tuh? Ya, banyak suami istri itu nggak ngerti dihargai itu kayak gimana. Dikasih price tag gitu. Harganya berapa? Atau kayak gimana gitu, dihargai, dihormati itu seperti apa? Dihormati kayak gini. Ya. Nah, ini yang definisinya perlu disamain. Contoh ya. Istri melaporkan komputernya rusak. Ya. Lalu istri itu cuma cerita aja komputer rusak ya. Tapi dia nggak mau ngerepotin suaminya yang sibuk. Ya. Di komputer rusak. Nah, dia merasa ingin menghargai suaminya ya, yang lagi sibuk dengan langsung manggil tukang tanpa diskusi dulu. Panggil tukang ya, panggil orang langsung benerin komputernya. Nah, suami itu tiba-tiba marah. Ya, kenapa? Karena kalau dia tidak merasa dihargai oleh istrinya karena tidak diskusi, tidak nanya dulu. Ya. Karena apa? Karena si ternyata ini contohnya ya, salah satu, nggak semua begitu. Mungkin suami itu senang ya memperbaiki komputer itu. Jadi intinya ya, seringkali para istri itu tidak diskusi, tidak minta pendapat, tapi langsung memutuskan tanpa diskusi dulu. Nah, suami itu merasa diremehkan atau ditolak. Nah, ini kadang-kadang nggak dimengerti oleh pihak wanita itu. Ya, kenapa nggak ngomong dulu? Ya kamu kan lagi sibuk. Ya sesibuk-sibuknya paling nggak perlu ditanya. Ya itu, jadi dihargai itu lebih ke arah dilibatkan. Ya, di banyak kasus-kasus seperti itu ya. Jadi misalnya ya, si istrinya ya, kalau ada masalah, ada apa ya, tanyanya sama abangnya, sama kakaknya, ya, sama orang tuanya. Suaminya nggak pernah ditanya. Meskipun mungkin ya, kakaknya, abangnya, atau orang tuanya itu lebih pintar dalam hal itu. Tapi ini yang kadang-kadang tuh merasa suami itu tidak dihargai. Atau dalam keputusan-keputusan tertentu ya, seringkali gitu ya. Saya pernah bahas di sini juga ya tentang perbedaan kepribadian ya, perbedaan tipe kepribadian. Mungkin istrinya tuh kalau misalnya lihat sesuatu masalah tuh dia tipe intuitif ya. Tipe intuitif biasanya lebih cepat untuk bisa melihat solusinya. Nah, daripada saya nanya sama suami dan lama jawabannya, lebih baik aku putusin sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya bukan jahat. Tujuannya supaya urusan cepat beres. Ya, jadi sekali lagi, daripada saya merepotkan suami, lebih baik aku putusin sendiri aja. Kan urusan gini urusan gampang. Tapi balik lagi ya, suami akan merasa tertolak. Jadi untuk kasus seperti itu ya sebenarnya istri bisa ngomong ya, Pak, boleh nggak untuk masalah ini boleh aku putusin sendiri nggak? Ya, mungkin dengan begitu aja pertanyaan itu ya, suaminya memikir ya karena aku perlu cepat, boleh nggak kalau aku putusin sendiri? Ya silakan. Lebih baik daripada nggak dibicarakan. Ya, nah jadi ini kira-kira definisinya yang apa? Yang berbeda.
Jadi istri itu merasa tidak dikasihi ya, ketika suami itu biasanya tidak mendengarkan. Ya, dalam arti itu seringkali nggak fokus, apalagi zaman sekarang ya. Saya juga sama, seringkali lihat handphone atau mungkin ya nonton TV atau apa ya, tidak mendengarkan. Jadi istri kebutuhannya adalah didengarkan tadi. Yang kedua, tidak mengerti. Ya, menganggap hal itu adalah hal yang mungkin ya aku nggak mau ngerti lah soal itu urusan kecil ya, tidak menjadi satu prioritas dalam kehidupan suami atau tidak hadir ya. Jadi di dalam hal-hal tertentu suami tidak hadir sehingga istri tidak merasa dikasihi ya. Kalau suami apa? Suami merasa tidak dihargai ketika istri seperti apa ya. Yang pertama, yang paling sering adalah istri mengkritik apa yang dilakukan. Nah, sebenarnya kalau dilihat ya, istri mengkritik itu bukan tujuannya itu untuk merendahkan suami, enggak ya. Istri biasanya karena dia sayang sama suaminya ya. Jadi apa yang dilakukan oleh suaminya yang menurut dia itu kurang bagus, kurang tepat atau keliru, maka dia kritik. Nah, pada saat mengkritik itulah ya, seringkali suami merasa tidak dihargai. Apalagi ya, kalau kritikan itu ya tidak dibarengi dengan pujian. Ya. Biasanya suami akan lebih bisa nerima kalau ada keseimbangan antara ya sering muji juga, ya ngeritik itu jadi lebih gampang diterima. Tapi kalau misalkan seringnya ngeritik dan jarang sekali memuji, ini akan pasti sering merasa tidak dihargai. Ya, kalau pas suaminya melakukan sesuatu dianggapnya biasa dan memang seharusnya begitu. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, ya dikritik. Ini jadi problem, ya. Jadi kalau para istri mau mengkritik juga seimbangkanlah dengan pujiannya. Hargai ya sesuatu yang juga dilakukan oleh suami. Yang kedua mungkin cara ya. Nah, ini balik lagi, makanya perlu sekali mengerti tentang tipe kepribadian. Kalau suaminya orang feeling ya, istrinya orang thinking to the point, ini juga sering merasa tidak dihargai. Ya. Tadi tidak memuji atau berterima kasih, ya. Yang ada adalah tadi kritikan atau nasihat atau saran. Hal yang lain yang paling banyak ya suami merasa tidak dihargai itu kalau istri itu selalu melawan. Jadi kalau suami ngomong, enggak, bukan gitu, enggak, salah kamu. Jadi ini ya, jadi hampir mirip sebenarnya. Kalau istri juga sama, ngomong suami nggak mendengarkan, langsung motong. Nah, suami juga sama ya. Kalau lihat istri, apalagi kalau istrinya lebih pinter, sekali lagi ya. Istrinya lebih kaya, istrinya lebih sesuatu. Ini lebih sensitif lagi. Ya, Anda boleh tambahin. Ya. Saya mau sharing juga ya. Hal kecil kadang-kadang tuh ya. Hal kecil, aduh, jadi kadang-kadang tuh ya, kalau kita lihat dari love and respect ini tuh, ini menyangkut kepada luka emosi kita juga ya. Hal yang kecil gitu, saya ngalamin gitu ya. Baru beberapa bulan inilah ya, mungkin bulan lalu kali. Ya. Istri saya kan orangnya sangat rapi, sangat organized, ya, sangat perfect dalam melakukan sesuatu. Kalau saya orangnya lebih ya cincai-cincai gitu. Kalau melakukan sesuatu nggak sempurna istri saya. Jadi satu kali habis makan malam ya, saya menawarkan diri untuk mencuci piring. Tujuannya sayang nggak sama istri? Sayang ya. Nah, saya kemudian bawa piring itu ke belakang. Nah, cuma saya tuh tipenya kadang-kadang tuh cepet gitu kalau nyuci piring itu. Dan seringkali istri saya tuh nggak puas dengan kualitas hasil cucian saya. Nah, begitu saya bawa ke belakang, saya nyuci, istri saya ke belakang. Ya, waktu itu yang dilakukan ya itu nomor satu ya. Nggak memuji dulu, nggak berterima kasih. Misalkan saya mau nyuci piring, tapi langsung. Tolong ya, kalau nyuci piring itu harusnya gini nih, 1, 2, 3.
Wah, itu tuh langsung ya, benar. Saya langsung marah, saya tinggalin aja cuciannya tuh. Jadi itu hal kecil, bayangin seorang konselor lagi. Jadi Anda bisa bayangkan nggak? Ya, kadang-kadang tuh hal-hal yang sebenarnya sepele, tapi itu kadang mengganggu sekali dalam hal rumah tangga. Ya, cuma kalau kita udah mengerti kan jadi tahu, ya. Jadi itu yang mungkin yang terjadi. Nah, jadi kita akan lihat ya dalam love and respect ini, seringkali ya konflik yang terjadi ini ada yang disebut dengan the crazy cycle of marriage. Ya, the crazy ini dari buku Love and Respect juga ya. Ini dikatakan begini ya, the crazy cycle ini. Saya mana bisa mengasihi istri saya karena dia itu nggak hormat sama saya. Terus istrinya juga bilang gini, gimana saya bisa hormat sama suami saya? Aku nggak merasa dikasihi. Nah, jadi ini muter. Ya, without love, istri reacts without respect. Jadi tanpa merasa dikasih, tanpa cinta, istri akan bereaksi tanpa hormat kepada suami. Ya. Kemudian suami juga without respect, ya, he react without love. Karena merasa tidak dihargai, akhirnya tidak bisa mengasihi. Ya, itu yang disebut dengan the crazy cycle of marriage. Kalau terjemahannya mah lingkaran setan lah gitu loh ya. Jadi udah makin lama makin menyakiti. Ya, istri makin merasa tidak dikasihi, suami makin merasa tidak dihormati. Nah, ini yang kadang-kadang tuh menjadi satu penyebab ya. Kalau udah the crazy cycle ini ya adalah muter terus di situ. Akhirnya suami tidak mendapatkan respect di rumah, ya. Wah, di gereja dia dipuji, dia dihormati, akhirnya lebih banyak stay di gereja. Ya, istri juga sama mungkin ya. Lebih banyak di luar. Atau di tempat kerja juga sama. Nah, kasus yang lebih parah lagi, ketemu dengan orang yang bisa menghargai, ya. Istri tidak menghargai suami, sekretaris bisa menghargai, ya. Atau zaman sekarang yang selingkuh bukan cuma pria, wanita juga sama karena dia tidak merasakan dikasihi oleh suaminya, ya. Ketemu dengan teman kerja, atasan yang mengasihi dia, mendengarkan, ini bisa terjadi konslet itu. Ya, itu the crazy cycle of marriage. Jadi solusinya gimana? Kalau udah kayak muter lingkaran setan begitu tuh gimana? Ya, saya nggak bisa mengasihi istri saya karena dia tidak menghormati saya. Istri juga, saya nggak bisa menghormati suami karena saya tidak merasa dikasihi. Ya, nah jadi solusinya adalah conditional love and respect. Artinya yang lingkaran setan tadi ini itu yang disebut dengan kasih yang ada kondisinya. Saya bisa mengasihi kalau ya dia menghormati. Saya bisa menghormati kalau dia mengasihi. Betul nggak? Itu kan yang disebut dengan conditional situation. Jadi conditional love atau conditional respect. Nah, itulah sesuatu yang sangat manusiawi. Ya, kita dalam pernikahan selalu menuntut seperti itu. Bagaimana saya bisa mengasihi? Bagaimana saya bisa menghormati? Itu adalah sesuatu yang manusiawi. Jadi solusinya, kalau udah bicara manusiawi gini, nggak ada solusinya. Karena dua-duanya saling nuntut. Dua-duanya saling minta duluan. Ya. Maka solusinya yang benar-benar bisa ini kan adalah harus masuk kepada unconditional love and unconditional respect. Which is itu adalah yang godly, yang ilahi. Jadi di dalam hal love and respect ini ya tidak mungkin kita bisa melakukannya ya kalau kita hanya berfokus kepada suami dan istri saja. Ya, solusinya kita lihat di dalam Efesus 5 ya, ayat 33 dikatakan. Bagaimanapun juga, ini menarik ya.
Ayat ini tuh menarik. Bagaimanapun juga, kenapa ada bagaimanapun juga? Bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi ayat ini sangat powerful sekali. Karena di sini tidak dikatakan, hai istri, ya, atau hai suami, kasihlah istrimu kalau dia menghormati kamu. Hai istri, hormatilah suamimu kalau dia mengasihi kamu. Tidak. Dikatakan dengan kata awalnya, bagaimanapun juga keadaan relasi kamu. Bagaimanapun juga suami kamu, bagaimanapun juga istri kamu, bagi kamu masing-masing berlaku ini. Ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, perintah Tuhan itu tuh sangat-sangat kuat sekali. Ya, ini yang mendukung tadi unconditional, bukan conditional situation. Ya, jadi solusinya kita mengubah dari yang conditional itu menjadi unconditional. Bisa nggak kira-kira? Susah ya. Let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respect her husband. Ini udah nggak bisa ditawar lagi, ya. Jadi kuncinya adalah masuk kepada obedience to God. Jadi saya melakukan, ya, sebagai suami saya mengasihi istri saya bukan karena dia menghormati dan tidak menghormati, karena saya mau taat kepada Tuhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Istri pun sama. Pada saat suami saya tidak mengasihi saya menurut istri ya, saya mau belajar obedience to God. Saya tetap akan respect dia. Jadi balik lagi, fokusnya harus dirubah, ya. Jadi fokusnya itu bukan husband and wife. Kalau husband and wife tadi akan masuk ke dalam lingkaran setan tadi, ya. Tapi kita harus mulai masuk kepada the triangle, bahwa saya menghargai suami saya itu sebagai salah satu bentuk obedient to respect, ya. Yang kedua, saya sebagai suami, saya mau obedient to God in order to love my wife. Inilah satu solusi yang benar-benar bisa terjadi. Ya, jadi sekali lagi obedience to God itu adalah sesuatu yang paling mendasar. Karena kalau kita paksakan ya tanpa melibatkan Tuhan akan sulit sekali. Sebagai manusia ya, kita bukan malaikat ya. Pasti ada kedagingan kita menuntut itu dulu. Nah, saya bayangkan ya, setiap manusia ini seperti gelas yang membutuhkan air yang bersih. Ya, ini kebutuhannya. Kalau pria tadi penghargaan. Bisa penuh, ya. Kalau istri dicintai tadi. Kalau penuh dua-duanya, waduh, itulah satu pernikahan yang sangat bahagia sekali. Atau mungkin setengah, atau seperempat, atau bahkan kosong. Nggak ada sama sekali. Aku sama sekali nggak ngerasain dicintai. Aku sama sekali nggak ngerasa dihormati. Nah, ini yang udah parah. Ya, aku ngerasa dicintai, cuma seperempat lah, setengahnya. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kondisi gelas Anda, silakan evaluasi masing-masing. Saat ini tuh kira-kira ya, pasangan Anda tuh memenuhi Anda itu berapa penuh? Ya, kebanyakan adalah yang sebelah kanan, kosong atau seperempat, maksimal setengah. Ya, jarang sekali yang bisa mendapatkan semua dari pasangannya. Pasangan tuh nggak bisa memenuhi, ya, sampai full begitu. Coba saya tes di sini ya, ini ada berapa? 50 orang lebih loh ya. Boleh dites ya, apakah ada yang merasa pasangannya bisa membuat full atau mungkin sampai luber? Ya, nggak ada. Ya. Nah, jadi bagaimana sebuah gelas kosong dapat memenuhi kebutuhan orang lain? Kalau suaminya kosong, istrinya kosong, gimana bisa saling memenuhi? Ya lingkaran setan itu terus.
Atau tadi ya, suaminya hanya bisa memenuhi seperempatnya, sedangkan istri membutuhkan full. Ya nggak bisa. Maka dari situ ya, kita perlu diisi oleh sumber kasih, sumber hormat yang melimpah dan nggak pernah habis. Ini solusinya. Setiap kita harus dipenuhi supaya hidup kita nih benar-benar tuh maksimal. Ya, nggak apa-apa lah setengah juga, memang nasib sih. Nggak apa-apa lah seperempat juga, disyukuri aja. Karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nggak menyelesaikan masalah. Ya, Anda harus benar-benar dalam hidup ini tuh dipenuhi tangki kasih ini. Anda harus merasa kebutuhan itu dipenuhi. Ya, jadi masalahnya kalau suami Anda, kalau istri Anda tidak bisa memenuhi, ya, harus cari sumber yang tidak pernah bisa habis, yaitu adalah tadi Tuhan sendiri. Ya, jadi kuncinya kembali lagi kepada triangle tadi ya di sini. Kuncinya adalah ini. Kalau husband tidak bisa memenuhi wife, wife tidak memenuhi husband, Anda harus minta ke atas. Biar Tuhan sendiri yang mengisi. Ya. Bagaimana caranya? Hubungan pribadi Anda dengan Tuhan harus dekat. Gimana bisa dekat? Bisa dipenuhi kalau Anda nggak dekat. Ya, itu yang saya pikir solusi yang paling penting sekali Anda harus alami. Saya kadang-kadang berpikir, dulu saya merasakan ya begini ya. Saya kadang dulu merasa, saya tahu Tuhan itu sayang sama saya. Ya, tapi saya tidak terlalu merasakannya. Ya, ada nggak di sini Anda yang seperti itu? Ya, tahu Tuhan itu baik, tahu Tuhan itu sayang. Tapi do I know or do I feel it? Itu dua hal yang berbeda. Sampai satu saat saya merasa ya, istri saya tuh merasakan sekali, dia tuh benar-benar Tuhan itu sayang sekali sama dia. Apa yang diminta sepertinya didapat. Saya kadang ngerasa, saya udah doa, udah apa kok nggak ada jawabannya ya. Kok orang lain kayaknya tuh mendapatkan favor yang lebih gitu loh. Baru saya mendapatkan satu insight ya yang menarik sekali. Ya. Ada seorang pendeta ya, dia pergi ke India. Dia pergi ke India di situ untuk pelayanan ya. Kemudian dia lihat ada anak-anak di sana di India, maaf ya, itu kondisi ekonomi sangat miskin sekali. Banyak yang nggak sekolah gitu ya, berkeliaran gitu. Nah, satu kali si pendeta itu lagi duduk ya, tiba-tiba ada seorang anak yang nyamperin dia, ngajak ngobrol, nanya ya. Anak ini menyenangkan sekali. Kemudian ditanya ya, kamu hobinya apa? Nyanyi. Coba kamu nyanyi. Anak itu nyanyi ya. Sehingga si pendeta itu sangat-sangat terkesan sekali sama anak ini. Lalu nanya, kamu sekolah nggak? Enggak, katanya. Kenapa nggak sekolah? Nggak ada uang. Ya. Lalu si pendeta itu bilang gini, oke, mulai hari ini ya, kamu saya angkat anak. Ya. Dan saya akan sekolahkan kamu minimal sampai SMA. Lalu anak itu cerita sama orang tuanya dan wah itu jadi heboh sekali. Lalu berbondong-bondong semua anak, kira-kira ada mungkin 80 anak datang sama dia. Aku boleh nggak disekolahin? Aku boleh nggak disekolahin juga? Aku boleh nggak diangkat anak? Dia bilang, aku nggak bisa. Ya, saat ini aku hanya mau ngangkat satu anak. Itu adalah favor. Favor itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Satu, ya. Favor itu apa ya? Diterjemahkannya. Itu dia mendapat anak-anak kecil itu favor dari, karena dia datang sama si pendeta itu. Nah, jadi dari cerita itu ya saya iya ya Tuhan. Gimana Tuhan saya mendapatkan favor dari Tuhan dalam arti ya, saya bisa nggak bisa merasakan, saya nggak mendekati Tuhan. Saya nggak benar-benar menikmati gitu loh ya Tuhan itu sendiri. Baru di situ saya mulai mencoba ya untuk saya benar-benar enjoy the fellowship with God. Nah, ini saya merasakan itu. Ya.
Jadi balik lagi teman-teman sekalian, silakan ya. Coba rasakan bahwa kasih itu jangan hanya nuntut dari suami, dari istri, terbatas. Karena pasangan kita juga nggak full gelasnya. Dikasihin ke kita, dia juga kosong nantinya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini waktunya udah hampir habis ya. Yang kedua adalah self love. Ya, Anda harus belajar ya mengasihi diri sendiri. Anda harus bisa juga mengisi ya kebutuhan Anda juga sendiri. Firman Tuhan itu mengatakan dengan jelas Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi siapa dulu yang dikasihi? Diri sendiri. Ya, penuhi diri sendiri dulu ya. Jadi self love itu adalah bukan egois ya, tapi self love itu how you love yourself is how you teach others to love you. Kalau Anda bisa mengasihi, menghargai diri sendiri, maka Anda tuh sebenarnya sedang mengajarkan pasangan Anda atau orang-orang sekitar Anda untuk benar-benar mengasihi Anda. Jangan, masa kamu tuh nggak bisa ngasih aku, masa kamu tuh nggak bisa menghargai aku. Tunjukin dulu bahwa kamu juga bisa mengasihi diri sendiri. Tunjukin bahwa kamu juga bisa menghargai diri sendiri. Ini yang saya pikir tuh menarik sekali. Ya, saya kasih contoh seorang pramugari. Ya, seorang pramugari yang dia berantem terus sama suaminya. Dia merasa pernikahannya nggak bahagia karena suami itu nggak sayang sama dia. Ya, dalam tanda petik ya, nggak sayang sama dia. Dia tuh nggak pernah misalkan ngasih kado, nggak pernah ngirim bunga, ya, nggak pernah memperhatikan. Ya, tapi suaminya kerja keras ya, ngasih uang, ngasih apa gitu kebutuhan, nggak pernah kurang. Tapi kebutuhan dia tuh adalah dia pengen sekali ya dikasih, dia bahasa kasihnya tuh ini apa, love language-nya tuh gift. Dan dia berantem sama suami. Dia merasa nggak puas sekali dengan suaminya, ya. Karena dia kepengen kalau ulang tahun itu ya dikirim bunga, ya, kirim sesuatu apa. Nah, waktu ya, dia lagi tugas itu dia ada seorang perempuan muda ya, seorang penumpang. Naik pesawat perempuan itu tuh megang bunga, ya. Dan mukanya sangat happy sekali. Diciumin, terus dia ketawa sendiri ya. Wah, benar-benar tuh enjoy sekali. Lalu si pramugari ini dengan iri ya dia tanya, ini pasti dari suami kamu ya? Kamu kelihatannya sangat happy sekali hari ini. Ya, saya sangat senang sekali. Kamu kelihatannya sangat suka dengan bunga itu ya? Oh ya, I really love the flowers ini ya. Jadi bilang, pasti itu dari suami kamu yang tercinta kan? Dia bilang, no, katanya bukan. Oh, bukan ya. Pasti itu dari orang tua kamu mungkin ya. Bukan. Dari anak kamu, bukan. Dari orang terdekat kamu, bukan. Dari siapa? Dia bilang tuh bukan dari siapa-siapa. I really love flowers. Aku nih suka sekali bunga ya. Tadi waktu di airport aku lihat ada kios bunga, aku lihat ada bunga yang aku suka sekali ya. Dan aku beli bunga itu. And now I'm enjoying this flower. Si pramugari itu kayak dia ketampar sekali. Kenapa kalau saya pengen sesuatu yang membahagiakan harus selalu nunggu dari pasangan? Ini menarik. Ya. Artinya kita boleh berharap, tapi kalau memang kita juga bisa ada loh orang yang memang seperti itu. Saya nggak mau beli bunga ya. Kalau suka bunga beli aja sendiri. Kalau memang ini. Ya, artinya self love. Ya, kalau Anda pengen melakukan sesuatu, misalkan olahraga, jangan nunggu, mungkin suaminya tapi dia nggak mau nemenin saya sih. Ya, aku jadi sebal, dia kok jadi nggak mau. Ya olahraga sendiri. Cari teman sendiri. Artinya bukan jadi sendiri-sendiri, ya. Dan artinya karena kita harus tahu pasangan kita tuh bukan malaikat yang bisa memenuhi kebutuhan semua kita. Artinya ada hal-hal yang kita bisa self love, appreciate myself, ya. Itu poinnya, ya. Sehingga kalau Anda mendapatkan supply dari Tuhan, Anda bisa juga melakukannya sendiri ya. Tangki Anda akan penuh. Tidak peduli ya, pasangan Anda tangkinya kosong ya, Anda akan masuk kepada the happy cycle of marriage ya. Bahwa
His love motivates her respect, and her respect motivates his love. Ini akan energize. Saya istri saya nggak respect sama saya nggak mau belajar untuk mengasihi dia. Jadi start dulu, ada satu yang start. Nah, bagaimana dia bisa start kalau kosong? Ya, jadi balik lagi, kalau dia udah diisi oleh Tuhan, dia bisa mengisi sendiri, ya, dia bisa mengisi, ya, gelas kosong dari pasangannya. Ini akan memotivasi, dan ini yang disebut dengan happy cycle of marriage, ya. Coba Anda renungkan ya sebagai penutupnya. Waktu saya menikah itu, orang menikah itu karena saya mencintai dan menghargai pasangan, betul nggak? Waktu Anda menikah seperti itu. Kenapa saya menikah dengan dia? Karena saya mencintainya. Kenapa saya menikah dengan kamu menikah sama dia? Karena saya sangat menghormati dia. Saya bangga sama dia. Makanya ya, sekarang Anda udah menikah, saya mencintai dia, saya menghormati dia karena saya sudah menikah dengan dia. Jadi reasonnya itu harus kembali kepada komitmen waktu kita mau menikah nih, because I love you and I want to marry you. Now I'm married, that's why I want to love you. Ya, quotation ini menurut saya sangat perlu Anda renungkan. Ya, Anda menikah karena Anda mencintai, karena Anda menghormati. Maka sekarang Anda mencintai dan menghormati karena saya sudah menikah dengannya. Ya, bukan karena kondisi dari pasangan masing-masing. Ya, oke, kesimpulannya ya, nggak ada seorang pun yang layak jadi suami atau istri ya. Semua itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Supaya kita dipersatukan, masing-masing belajar untuk bisa mengelola nih tangki yang kosong ini gimana. Jangan nyedot dari pasangannya terus. Ya, tapi Tuhan pengen kita saling encourage each other ya. Tadi encouragement tuh nanti ya, untuk bisa datang sama Tuhan, bertumbuh ya. Perbedaan ini bukan untuk kita bicara aneh sih kamu mah, aneh bukan aneh, tapi untuk melengkapi ya, bukan untuk konflik. Dan harus diingat, pernikahan itu adalah 3 pribadi, bukan 2 pribadi ya. Not only husband and wife, tapi ada Tuhan di situ. Karena kalau Anda cuma 2 pribadi, tidak ada pasangan yang benar-benar bisa saling memuaskan. Ya, tidak ada sekali lagi. Jadi perlu sumber utama dari Allah yang sanggup memenuhi kekosongan gelas pribadi Anda. Ya, dan juga kita perlu self love ya untuk bisa mendapatkan energi. Ya, dan yang terakhir adalah pernikahan itu sekali lagi sekolah seumur hidup ya, sehingga kita terus perlu the grace of God yang membuat kita nih sanggup ya. Jadi nggak ada pernikahan yang aduh saya udah nggak sanggup deh. Ya jelas nggak akan sanggup, nggak akan tahan ya kalau kita hanya fokusnya kepada pasangan kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita ya. Ya itu aja mungkin biar kita bisa menikmati pernikahan. Karena a great marriage is not when the perfect couple comes together, ya. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Ya, bisa menikmati perbedaan-perbedaan itu. Bisa mengerti perbedaan-perbedaan itu. Ya. Itu aja sekali lagi, ya. Terima kasih. Semoga apa yang dibagikan ini membuat kita mulai ya banyak diskusi tentang definisi dari love itu apa antara suami dengan istri. Bukan udah tahu ya, tapi bentuknya seperti apa. Pada saat kapan istri merasa dikasihi, pada saat seperti apa suami merasa dihormati.